Kita lihat dulu lagu ini ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Baik, itu saja lagunya. Ya. Kita kembali ke pelajaran kita. Sebelum kita belajar, si Monik berdoa. Doa singkat saja, nak. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mau mulai pelajaran kami. Berikanlah kami kepintaran, berikan teacher Tessa kesabaran supaya dapat mengajar kami dengan baik. Berikan kami kelancaran pelajaran kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Hilangkanlah virus corona dari muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita lihat setia beribadah. Ya. Kemarin kita sudah sampai di halaman 82. Meneladani kesetiaan Joshua, halaman 82. Joshua setia beribadah kepada Tuhan. Pertama, kesetiaannya itu ditunjukkan, lihat halaman 82 bait kedua. Joshua menunjukkan kesetiaannya kepada Musa. Dia setia kepada Musa. Coba baca dulu bait pertama dari halaman 82 materinya untuk si Samuel. Bait pertama saja bacakan. Yang mana, Cor? Yang paling atas. 82 nomor 1. Meneladani. Atau Yosua 22 ayat 14 sampai 28. Tahukah kamu siapa Yosua? Yosua adalah cucu Elisama, kepala suku Efraim, atau 1 Tawari 7 ayat 27. Bilangan 1 ayat 10. Yosua menggantikan Musa membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Sebelumnya ia adalah orang yang
membantu Musa dalam peperangan untuk mengalahkan orang Amalek. Yosua juga adalah salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk melihat tanah Kanaan. Oke. Bait pertama itu adalah tentang Yosua. Yosua itu cucunya si Elisama, kepala suku Efraim. Tawarik 7 ayat 27. Yosua itu pengganti Musa. Jadi kalau ditanya siapa Yosua? Ya cucunya si Elisama, pengganti Musa, ya. Dia pengganti Musa, menggantikan memimpin bangsa Israel. Dan dia membantu Musa mengalahkan orang Amalek. Dan dia juga salah satu dari 12 pengintai yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, di perbudakan, mau sampailah mereka ke tanah Kanaan. Si Musa bilang, Joshua, aku ini udah tua, kau gantikanlah aku. Nanti sebelum kita masuk ke tanah Kanaan itu Joshua kau intai. Intai itu maksudnya intip. Lihat keadaan di sana, selidiki dulu, pergi kamu. Jadi ada 12 pengintai. 10 pengintai itu memberikan kabar yang negatif. Wih, mereka besar-besar. Kita kecil none. Tapi Joshua dan Kaleb berbeda. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka bilang, musuh kita itu kecil lah. Kayak ini corona itu kecil. Tuhan kita lebih besar, kata si Joshua. Makanya yang masuk nanti di tanah Kanaan itu hanya si Joshua dan si Kaleb. Karena percaya sama Tuhan. Bukan percaya kepada apa yang dilihat. Ya ini corona kok nggak ada Tuhan gitu misalnya. Tapi mereka tidak, mereka lebih percaya Tuhan. Tidak, walaupun raksasa orang Kanaan itu penduduknya, orang-orang di sana besar-besar, tidak. Tuhan kita lebih besar dari orang Amalek itu. Ayo kita maju. Nah itulah kesetiaan Joshua. Jadi Joshua setia kepada Tuhan. Bait kedua, coba bacakan Helsa dengan cepat ya nak ya. Bait kedua. Saat itu Yosua telah menunjukkan kesetiaannya kepada Musa. Kesetiaan itu diperlihatkan ketika mereka melawan orang Amalek. Saat itu apabila Musa mengangkat tangan, Israel akan menjadi lebih kuat. Tetapi apabila Musa menurunkan tangan, Amaleklah yang kuat. Kemudian tangan Musa penat. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawah Musa supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa, seorang di satu sisi, seorang di sisi lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saat itu Yosua lah yang mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Sejak saat itu, Yosua menjadi orang kepercayaan Musa. Saat Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, Musa membawa Yosua, tetapi hanya Musa yang naik hingga puncak. Musa tinggal di atas gunung itu selama 40 hari dan 40 malam. Dan Yosua dengan setia menunggu Musa di bawah. Tindakan itu adalah tindakan kedua yang menunjukkan bahwa Yosua setia. Ya, tadi yang pertama, tindakan dari Joshua setia itu adalah ketika Joshua berperang, di bait pertama lihat di situ mengalahkan orang Amalek. Kan tadi perang tuh. Joshua udah menang, dia setia. Kan tadi Joshua bilang, Musa, Joshua kau gantikan aku. Lawan itu orang Amalek. Nah, lalu di bait kedua, ini cerita tentang bagaimana Joshua berperang melawan orang Amalek itu. Joshua di situ yang berperang. Jadi dia yang mimpin di medan perang. Joshua di mana? Si Musa. Musa hanya berdoa. Bayangin dari terbit matahari sampai terbenam. Itu 6 jam anak-anak. Bayangin aja 6 jam berdiri. Berdiri berdoa sambil mengangkat tangan kepada Tuhan. Kalau tangannya si Musa ini turun, udah capek dia kan. Ya karena dari jam 6 pagi, mungkin jam 9, udah 2 jam, udah pegal tanganku turunlah dulu sikit. Orang Amalek itu langsung kuat, mereka yang menang. Tapi ketika tangan Musa naik, diangkat sama si Harun, sama si Hur, ditopang begini, dipegangin. Ya karena seharian berdiri. Seharian, coba kau 2 jam aja di situ duduk. Ini 45 menit aja jum duduk kau udah ke sana, udah ke sini. Bayangin kalau Joshua harus ngangkat tangan begini di hadapan Tuhan berdiri. Nggak sangguplah tangannya itu.
nggak sanggup tangannya, jadi dia butuh orang untuk menolong, menopang dia supaya si Joshua yang berperang itu menang. Ketika udah capek dia turun, menang lagi orang Amalek. Lalu datanglah si Hur, ditopanglah tangan kanan, tangan kiri dipegangi. Nggak cukup cuma itu, supaya Joshua nggak capek, si Musa nggak capek, dikasih batu, duduklah dia kayak gini di kursi sambil mengangkat tangan gini, supaya menang dari jam 6 sampai di situ tadi baca di situ matahari terbenam, itu udah jam 6 sore. Bayangin 1 hari si Joshua berperang 1 hari, ngalahin orang-orang, ya kan, lawan ada dulu mungkin kalau sekarang mah peluru tembak mati dor, kalau dulu cuma mungkin pakai panah, mungkin duel mereka tumbuk-tumbukan gini. Bayangin aja numbuk-numbuk orang sampai harus mati, ngalahkan semua musuh-musuh itu. Ya butuh waktu yang panjang. Jadi kesetiaan Joshua adalah dia menunggu Musa. Tadi yang pertama kesetiaannya dia melawan, memimpin bangsa Israel melawan orang Amalek. Itu ingat yang pertama. Lalu yang kedua yang mana? Ini waktu Musa udah selesai perang, udah menang bangsa Israel. Lalu si Musa ini naik ke atas gunung 40 hari 40 malam. Mau ngapain? Camping. Bukan, Musa mau berdoa. Musa berdoa di atas gunung itu berapa hari? Untuk si Amel. Berapa hari dia di atas gunung Amel? Pak 40 hari dan 40 malam, Car. Ya, 40 hari 40 malam. Bayangin, itu siapa yang bisa nungguin kamu 1 bulan di rumahmu itu? Mana ada? Mungkin kamu nunggu mamamu di mall 2 jam aja udah kayak caci kepanasan, cepat lama kali gitu ya kan? Atau mungkin ke pantai misalnya dari jam 10, pulanglah kita mau, udah bosan aku. Bayangin Joshua 1 bulan di bawah gunung itu nungguin si Musa di atas. Si Musa ngapain? Bukan camping, dia berdoa. Mau berdoa apa? Meminta 10 hukum Taurat. Itu yang dia minta. Nanti Joshua turun dari gunung itu udah dia bawa 2 loh batu itu, tulisannya hukum Taurat pertama sampai yang ke-10. Jadi ingat, kesetiaan Musa yang kedua adalah ketika Musa naik di atas gunung, selama 1 bulan, 40 hari, 40 malam, dia tungguin. Tolong setialah kamu. Setia nyapu rumahmu, setia ngerjakan PR-mu, setia berbuat baik, setia menuruti orang tua. Lihat Joshua ini 1 bulan loh, nungguin orang. Nunggu itu pekerjaan membosankan. Ini kamu baru hari ini menyapu, besok udah gak nyapu lagi. Hari ini cuci piring, besok 2 minggu lagi baru cuci piring, kelewatan. Nggak setia itu. Hari ini belajar, besoknya nggak belajar lagi, itu nggak setia. Yang setia adalah dilakukan terus-menerus tanpa henti. Ini sebulan dia. Lalu bait yang ketiga, coba baca untuk si Cecil. Baca. Kesetiaan Yosua juga ditujukan kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Yosua menyadari bahwa Allah sangat memberkati mereka. Tanah Kanaan yang makmur diserahkan kepada mereka tanpa mereka harus bersusah payah. Dalam ayat 13. Oleh karena itu, Yosua mengajak bangsa Israel beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, menjauhkan segala Allah asing, setia kepada Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya dalam ayat 14, 23 sampai 24. Allah asing yang dimaksud adalah patung-patung yang menyimbolkan dewa dan dewi yang dahulu pernah disembah oleh orang-orang Israel. Akhirnya orang-orang Israel mengadakan perjanjian dengan Yosua di Sikem bahwa mereka akan setia beribadah hanya kepada Tuhan. Pada pembelajaran ini kita diajak untuk setia kepada Tuhan dengan cara membiasakan diri beribadah. Ya, jadi sekarang perhatikan tadi si Joshua, dia setia kepada manusia. Manusia maksudnya pimpinannya, manusia maksudnya siapa? Orang tua yang ngajarin dia, yang bimbing dia. Setia dia.
Kamu di rumah yang ngajarin kamu adalah orang tuamu. Jadi tolong setia sama orang tuamu itu. Seperti si Musa, dia setia nungguin. Kalau disuruh pergi, Joshua perang. Perang zaman dulu taruhannya nyawa. Kalau dia di depan ya mati. Nggak ada pemimpin di belakang. Pemimpin itu di depan. Kok mati dia, matilah dia duluan. Tapi dia setia. Dengar-dengaran, taat kepada manusia, pimpinannya. Kamu pun begitu, setia dengar-dengaran sama gurumu. Gurumu itu nggak ada yang ngajarin kamu berbuat jadi tidak baik. Yang ada guru itu mengajarkan kamu supaya rajin belajar, supaya pintar, supaya menjadi anak yang punya etika, budi pekerti, sopan santun. Nggak ada guru ngajarin kayak bandel lah kalian semua, nggak ada. Kadang orang tuamu itu, mungkin bapak mama dan gurumu itu emosi, kenapa? Ya karena kamu nggak mau dengar-dengaran. Coba kalau seperti Joshua, suruh perang maju, suruh tunggu ya ditunggu. Nunggunya nggak sehari, nggak 2 jam. Sebulan dia tunggu di situ. Nggak ada alasan. Ih, anakku kayak mana? Istriku kayak mana? Macam mana kau Musa suruh aku tunggu sebulan di sini? Yang betul lah kau sikit. Anakku tak makanlah di rumah sana. Nggak ada. Nggak ada komplain. Nggak ada. Dia hanya nurut dan dengar-dengaran. Pimpinanmu di rumah adalah orang tuamu. Nggak usah komplain. Is, mama ini suruh terus lah. Is, inilah, itulah. Tidak. Yang namanya anak wajib seperti Joshua. Joshua dia itu setia kepada yang pertama adalah manusia, si Musa. Ya, Musa itu orang tuanya secara rohani, pimpinannya. Kan bosnya si Musa tuh. Tiba-tiba Musa udah tua, dia pilihlah penggantinya yang mana? Mana ada dipilih Musa yang enggak setia? Mana dipilihnya yang malas-malas, yang enggak mau berperang, yang suka melawan, yang enggak dengar-dengar? Bukan itu yang dipilih Musa. Yang dipilih Musa ya adalah orang yang setia seperti ini, disuruh mau, disuruh apa aja mau, nggak pernah bantah, pasti itu dipilih. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu dengar-dengaran, kamu yang dipilih gurunya, kamu yang dipilih orang tuamu, dan Tuhan pilih kamu. Aku pilihlah si Helsa ini, rajin dia nanti jadi pemimpin di tengah bangsa Indonesia ini, dia jadi pemimpin di gerejaku. Ya iyalah, mimpinlah dipilih orang yang taat, orang yang setia. Enggak mungkin lah, aku pilihlah dulu si itulah, si Ucok sana. Ku tengok dia malas sekali dia belajar, cocok itu jadi mimpin. Mana ada? Ku pilihlah dulu si Butet sana. Tukang bohongnya banyak kali, bohong melulu. Bantah orang tua. Apalagi perempuan yang berantem terus, jabir terus. Itulah ku pilih dulu untuk mimpin bangsa. Mana bisa pemimpin tukang berantem, enggak bisa. Mana bisa dia dipilih untuk memimpin di gereja tukang ribut. Nanti yang dipimpin ribut semua, berantem kayak dia. Nah itu sebabnya kita harus meneladani teladan dari Joshua. Hanya yang setia yang dipilih. Setia berbuat baik, setia itu artinya terus dilakukan, nggak berhenti. Jangan hari ini kamu bantu mama, besok nggak bantu, nggak dipilih Tuhan kamu. Nggak dipilih gurumu jadi orang yang pintar. Lebih senanglah kamu dipilih Tuhan. Tuhan yang lihat kamu hari-hari di rumah. Gurunya nggak bisa lihat kayak mana kamu belajar. Orang tuanya pun terbatas melihat kamu, orang tua kerja. Mata Tuhan melihat kamu 24 jam, Samuel, banyakan main game 8 jam. Nopalisa nonton TV 8 jam. Macam mana mau dipilih Tuhan? Ngasih berkat kepintaran pun malas Tuhan. Pikir dulu lah, aku mau kasih dia pintar, malasnya bukan main. Harus yang rajin yang dikasih berkat. Tuhan bilang kalau nggak kerja nggak usah makan. Kalau nggak belajar nggak usah pintar. Jadi harus belajar supaya pintar. Macam mana mau pintar? Karena Tuhan kita bukan sulap. Bim salah bim jadi pintar. Nggak ada begitu. Yesus saja belajar. Yesus sebelum melayani, dia sekolah. Sampai umur 30 tahun. Dia sekolah. Dia belajar. Dia kerja. Dia bantu mamanya tukang kayu itu Tuhan Yesus. Nggak ada Tuhan Yesus, aku Tuhan, aku tidur-tidur aja lah. Aku kan penguasa alam semesta ini, enak kali manusia suruh-suruh aku. Nggak ada. Dia kerja, dia dengar-dengaran, dia punya saudara, dia punya ibu. Ibunya bilang, Yesus, kita kehabisan anggur ini bagaimana? Waktuku belum tiba, Ibu. Tapi dia tetap lakukan juga. Apa yang diperintahkan ibunya. Dia Tuhan. Siapa kita, orang berdosa, melawan orang tuanya. Itu tidak setia. Jadi tolong pelajarlah dari si Joshua ini.
Dia setia kepada pimpinannya, kepada orang tuanya, kepada orang yang lebih tua dari dia. Kamu, kakakmu, kamu sikat semua, ya kan? Guru pun dilawan, orang tua apalagi. Apalagi Tuhan Yesus, nggak peduli lagi dia. Mana ada Tuhan, katanya Tuhan tak lihat. Jangan lupa kamu, mata Tuhan melihat, mengawasi kita 24 jam. Tuhan tak pernah tidur. Tuhan itu terjaga, dia penguasa alam semesta. Jadi kalau kamu nggak setia belajar, nggak setia dengar-dengaran, nggak setia sama guru, nggak setia sama orang tua, nggak akan dipilih kamu. Nggak akan jadi Joshua yang hebat memimpin bangsa Israel. Nggak akan dipilih memimpin bangsa Indonesia ini. Memimpin di gereja, memimpin di sekolah, memimpin di mana-mana. Tapi kalau kamu mau menjadi pemimpin seperti Joshua, belajar setia dulu. Setia belajar. Belajar terus tanpa henti. Pagi, siang, malam ya belajar aja kalau ada waktu luang. Handphone nonton boleh. Boleh lihat nonton. Tapi jangan nonton terus. Boleh main game, tapi jangan main game terus. Ada waktunya. Mak, aku nanti 1 jam. Nonton ya, boleh. Mak 1 jam aku main di lapangan, iya. Mak 1 jam aku main game, iya. Senang mamanya. Selebihnya waktunya untuk apa? Waktu untuk belajar lebih banyak. Karena kamu pelajar tugasmu. Lebih banyak lagi kemana? Bantu orang tua. Kemana lagi lebih banyak waktumu? Baca Alkitab. Supaya kamu menjadi anak yang hebat. Sama seperti Joshua. Joshua yang pertama dia setia kepada manusia, yaitu Musa. Nah yang kedua, dia bukan cuma setia sama manusia. Kita baca tadi di ayat 14 sampai 23. Dia setia kepada Tuhan. Dia berani bilang loh, kelas 6, biarkanlah kalian semua nggak ibadah ini corona. Nggak ada kalian berdoa, nggak ada kalian baca firman. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu pengakuan dari si Joshua. Coba lihat ayatnya, buka dulu Alkitabmu. Yosua pasal 24. Buka dulu Alkitabnya. Yang ada, yang menemukan ayat itu boleh langsung dibaca. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kalian semua tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Joshua pasal 24. Ada yang menemukan, tolong dibaca. Ayat yang ke-24 mungkin itu. Ayat ada yang menemukan ayatnya? Sebentar teacher cari ya, di Joshua juga itu. Ayatnya, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Di ayat mana itu? Ayat yang ke 15. Kalian ini ayat 15 bacakan yang menemukan. Yosua pasal 24. Ya, Sri. Ya. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah. Ya, jadi itulah kesetiaan Joshua yang berikutnya. Dia setia kepada Tuhan. Tuhan nggak terlihat anak-anak, tapi dia setia. Dia berani bilang, bukan zaman sekarang aja, banyak agama, agama Buddha, agama Hindu, agama Islam. Di zaman Joshua udah banyak agama. Lihat di situ dibilang, sebelum jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori. Jadi di situ sudah banyak orang punya Allah-Allah lain. Maksudnya agama-agama yang lain. Orang Amori beda, seberang sungai Efrat beda agamanya. Contoh, kita sama Malaysia udah beda agama. Malaysia mayoritas Islam. Kita kalau Indonesia masih campuran. Ada Nasrani, ada Islam. Contoh negara yang mayoritas Italia, mayoritas mungkin Katolik. Nah, contohnya itu kan berbeda. Tapi Joshua bilang, pilih, kamu mau ikut misalnya orang India Hindu semua atau orang Malaysia Islam semua, terserah kamu. Tapi aku dan seisi rumahku, itu kesetiaan Joshua, akan beribadah kepada Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang seperti ini yang bisa dipilih untuk menjadi orang yang hebat, pemimpin yang luar biasa. Kalau sama Tuhan nggak setia, nggak mau belajar berbuat baik, nggak mau beribadah kepada Tuhan, nggak jadi apa-apa kamu. Ingat apa yang teacher bilang. Tapi kalau kamu pagi hari, sore hari, siang, dan malam, tak hentinya mengucap syukur, berdoa terus, berbuat baik terus, belajar terus, pastilah mata Tuhan lihat, cocok tuh, angkat dia jadi pimpinan. Dipilih kamu nanti. Jadi pemimpin di sekolah, jadi pimpinan di perusahaan, jadi pimpinan di, misalnya ada yang jadi dokter, dipakai dengan luar biasa. Jadi tolong milikilah kesetiaan. Kita masuk di peran 83. Baca bait pertama untuk si Nofri. 83 bait pertama, peran orang lain dalam pembentukan karakter. Peran orang lain dalam pembentukan karakter ibadahku. Untuk selalu beribadah kepada Tuhan, kita belum dapat melakukannya sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Siapakah orang lain itu? Orang lain itu adalah orang tua, keluarga, guru di sekolah dan sekolah minggu, pendeta, majelis, masyarakat, dan pemerintah. Peran mereka dapat kita lihat contohnya dalam keluarga kita. Orang tua kita dengan sabarnya mengajar kita berdoa dan meminta kita pergi ke sekolah minggu. Mereka membiasakan kita untuk melakukan itu semua. Iya, di situ peran. Maksudnya apa yang orang lain bisa lakukan untuk membentuk, menjadikan ibadah, maksudnya apa yang orang lain lakukan supaya kita menjadi orang yang setia beribadah. Itu maksud dari situ. Karakter ibadah itu maksudnya orang yang setia beribadah. Siapa yang bentuk, siapa yang menyuruh, atau siapa yang mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak yang beribadah. Ada di situ pendeta, majelis, masyarakat, pemerintah. Iyalah, contoh kalau di pendeta, ya di gereja. Di gereja pendeta selalu bilang, rajinlah beribadah. Terus untuk masyarakat, di masyarakat juga dianjurkan. Kalau misalnya hari Minggu, kita kan nggak bekerja, khusus untuk beribadah. Itu masyarakat, di lingkungan masyarakat. Bahkan pemerintah juga kasih libur kan kalau hari Minggu itu. Nggak ada hari Minggu orang bekerja, kecuali dia lembur. Karena apa? Pemerintah kasih kesempatan kita untuk beribadah. Itu sama dengan pemerintah sedang menyuruh kita untuk setia beribadah. Sayangnya pemerintah udah kasih, orang-orang di sekitar sudah kasih, gereja sudah suruh, nasihati kita untuk setia beribadah. Tapi tak ada yang mau setia beribadah. Hari Minggu ya tetap ke pantai, nggak ibadah dulu di rumah, meskipun corona. Tapi kalau kalian adalah Joshua yang setia, pasti, Mak, Pak, yuk kita baca dulu Alkitab. Kita bergilir membaca satu pasal, yuk. Habis itu kita nyanyi, habis itu kita berdoa. Atau kalau bisa Bapak jelasinlah ayat-ayat itu. Bapak jadi pendeta di sini, nah, gitu bisa. Anak-anak gini, ya kan bisa. Itu contoh. Jadi dia setia beribadah, ya. Waktu kita tinggal 9 menit. Itu maksudnya orang-orang yang membentuk kita menjadi orang yang setia beribadah. Jadi nggak ada yang bisa setia sendirian, dia nggak. Tanpa pemerintah. Ya kalau pemerintah larang kita hari Minggu beribadah, ya nggak terbentuklah kesetiaan kita. Nggak setialah kita beribadah. Kalau orang tuamu nggak nyuruh, pergi nak sekolah Minggu, pergi. Dibangunin, dikasih makan, dikasih uang untuk jajannya, ya nggak terbentuk kesetiaanmu beribadah.
Guru di sekolah ini ngajarin kamu, tolong beribadah. Ada buku ibadah nanti kalau tidak ada corona. Setiap sekolah minggu bawa buku catatan ibadah. Itu untuk melatih kamu untuk karakter ibadahmu itu menjadi setia. Itu maksudnya. Keluarga, orang tua, jadi semuanya berperan untuk mendidik kamu setia. Itu maksud dari bait yang pertama. Yang bait kedua, tolong dibacakan si Kristan. Mengapa mereka berperan? Dengan cepat. Yuk, bacanya cepat-cepat. Ren, mana si Kristan? Nggak ada Kristan di sini. Saya Mana teacher. Kristan keluar, tadi masuk. Nggak ada dia. Coba untuk si, ini wajah-wajahnya, ini ada Kristan nih. Kemana si Kristan ini? Baca Kristan. Kenapa kalian tidak ada video ini? Tidak dengar-dengar, tidak setia beribadah ini. Pasanglah videomu, hanya 45 menitnya kita. Kristan, baca nak. Tidak dengar sama sekali. Coba untuk si Sophie. Baca dengan cepat, Sophie. Mengapa mereka berperan dalam pembentukan karakter ibadah kita? Sebab kita adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada orang tua dalam Kejadian 33 ayat 5. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab, yaitu memerhatikan, merawat, membesarkan, dan mendidik kita. Sama halnya dengan keluarga, guru di sekolah dan sekolah minggu, pendeta, majelis, masyarakat, dan pemerintah. Mereka adalah wakil ditempatkan Tuhan di bumi, terkait dengan tanggung jawab mereka atas anak-anak. Mereka seharusnya menghargai prestasi yang kita miliki. Dengan menghargai prestasi kita, mereka akan mendorong kita untuk mengembangkan talenta, sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan membanggakan Tuhan. Contohnya, kita memiliki prestasi dalam membaca indah Alkitab. Mereka seharusnya selalu mendorong kita untuk terus membaca Alkitab. Menghargai prestasi juga harus dibiasakan untuk dilakukan tidak hanya untuk orang tua, keluarga, guru di sekolah dan sekolah minggu, pendeta, majelis, masyarakat, dan pemerintah. Namun, kita juga harus melakukan itu kepada teman dan siapapun, sebab menghargai prestasi adalah karakter yang harus kita tumbuh kembangkan sebagai karakter anak-anak Kristen yang juga adalah karakter bangsa kita. Ya, di situ ditanyakan kenapa kok pemerintah, orang tua, ya, mengapa mereka berperan dalam mendidik supaya kami setia beribadah? Karena di situ jawabannya adalah orang tua itu, pemerintah itu, guru sekolah minggu itu, masyarakat itu wakilnya Tuhan. Wakil itu artinya dutanya Tuhan, artinya pengganti Tuhan. Jadi enggak Tuhan turun dari surga lagi nyuruh si Kristan. Langsung turun ke si Kristan, cuci piring, pingsan dia kan. Karena Tuhan begitu besar, begitu mulia, kita penuh dosa, mati kita langsung ketemu Tuhan. Tapi dia harus pakai wakilnya, utusannya, ya, dutanya siapa? Orang tuamu. Siapa? Gurumu, pendeta, majelis, masyarakat, pemerintah. Semua mereka adalah wakilnya Tuhan. Untuk apa? Karena mereka punya tugas. Tugasnya apa? Lihat di situ, memerhatikan, merawat, membesarkan, dan mendidik. Jadi masyarakat itu bisa mendidik anak-anak, pemerintah bisa mendidik anak-anak, makanya didirikan sekolah. Gereja bisa mendidik anak-anak, makanya dibuat sekolah minggu. Orang tua bisa mendidik anak-anak, makanya di keluarga itu kamu dikasih disiplin. Kalau kamu enggak ini, kamu ini kerjaanmu ya. Nak, jadilah anak yang baik ya nak, diajarin kamu di rumah. Enggak ada orang tua bilang begini, kau Kristen enggak usah kau sekolah minggu. Rendi enggak usah kau baca Alkitab. Mana ada? Baca Alkitab itu nak, sekolah minggu ya nak ya, berdoa ya nak ya. Karena mereka adalah wakilnya, utusannya Tuhan untuk mendidik kamu. Ya, nanti kalau ditanya kenapa kok ada orang lain berperan dalam membentuk aku menjadi setia beribadah kepada Tuhan,
Ya karena mereka adalah wakilnya Tuhan, utusannya Tuhan untuk mendidik kami, membesarkan kami. Karena kalian masih anak-anak, butuh dibimbing. Nggak ada anak-anak lepas di hutan tumbuh langsung pintar, nggak ada. Dia pasti belajar. Tadi saya bilang, Yesus aja belajar. Umur 30 tahun baru dia melayani. Selama 30 tahun dia di mana? Bantuin orang tua, sekolah, mengabdikan diri kepada orang tuanya. Itu dia. Jadi, waktunya tinggal 3 menit. Coba baca ke 3. Bagian 3 untuk siapa ini yang bacanya cepat-cepat? Nofri, baca cepat-cepat. Yang terakhir. Yuk. Setia beribadah kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan adalah hal yang penting, bukan? Kita tidak akan merasa rugi. Sebaliknya, hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab dan berkat-berkatnya akan terus ada dalam hidup kita. Hari ini kita belajar dari kesetiaan beribadah yang ditunjukkan Yosua. Pada pembelajaran 5, kita juga sudah banyak belajar dari Abraham, Yusuf, bahkan Tuhan Yesus tentang kesetiaan. Marilah kita selalu setia beribadah kepada Tuhan. Kapan, di mana, dan apapun keadaan hidup kita, telah dirancang ibadah khusus untuk anak-anak seusia kita, yaitu sekolah minggu. Di ibadah itu kita dapat beribadah, bertemu dengan teman-teman, dan belajar dengan gembira tentang kebenaran Tuhan Yesus. Jadi setialah beribadah dan disiplinlah dalam bernyanyi, membaca Alkitab, dan berdoa hanya kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama. Iya, jadi yang terakhir ini adalah berkat bagi orang yang setia. Iyalah, masa setia nggak ada berkatnya? Tadi Joshua aja berkatnya apa? Jadi pemimpin. Dan bukan cuma pemimpin. Dari sekian ribu orang Israel keluar dari Mesir, sekian ribu, jutaan orang keluar dari Mesir, tanah Mesir. Yang masuk ke tanah perjanjian hanya 2 orang. Tanah perjanjian itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bayangkan di mana yang jutaannya lagi mati padang gurun, bersungut-sungut, kena hukuman, mati separuh. Ada yang ditelan bumi karena mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Tapi Joshua dan Kaleb mereka masuk di tanah Kanaan. Bayangkan, dari sekian banyaknya anak-anak manusia di kolong langit ini, kalau dihitung miliaran, ratusan miliaran mungkin manusia di kolong langit ini. Pertanyaannya, ada nggak yang setia beribadah seperti si Musa sama si Joshua? Kalau dia setia beribadah, yakinlah dia akan masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita di akhir zaman ini, kita nggak ke tanah Kanaan, ke Yerusalem lagi, enggak. Tapi ke surga. Jadi orang yang setia beribadah pasti masuk surga. Dan Tuhan berjanji bukan cuma masuk surga, ada berkatnya. Ya iyalah, anak rajin pasti diberkati. Nggak ada anak yang tidak rajin lalu tidak diberkati. Ada berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang tidak setia malah dia rugi dan tidak dapat berkat dari Tuhan. Jadi marilah kita setia nyanyilah untuk Tuhan. Baca kidung jemaatmu itu, nyanyikan. Baca Alkitab, berdoa. Kalau orang tuamu nggak mau, ajak adikmu nggak mau, kamu masuk sendiri di kamar berdoa. Yakinlah nanti kamu pasti berhasil, lulus dengan nilai yang baik, jadi kebanggaan Tuhan Yesus, kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah Valentin. Ya, tolong gunakan waktumu belajar dengan baik, karena kamu tinggal beberapa bulan lagi di Valentin. Setelah itu kamu akan bawa nama baik Valentin, nama baik Tuhan Yesus. Oke, sampai di situ pelajaran kita hari ini. Kita belajar setia dari si Joshua. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar dari kesetiaan Joshua. Tuhan tolong agar anak-anak kelas 6 seluruhnya mereka setia, beribadah kepada Tuhan